guys, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini kita akan bahas 13 dasar rumus Excel gitu ya, yang biasa dipakai untuk admin kantor seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja simak video ini ya guys. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Oke, di sini saya udah siapkan sebuah data di Excel seperti itu ya. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu ya guys. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah nomor ya. Kalau nomor biasanya kan teman-teman sih sebenarnya mungkin sudah banyak yang tahu gitu ya. Kalau misalnya kita buat nomor itu, kita buat 1, 2 seperti ini ya. Nah, setelah itu kita blok, langsung diklik dan di titik kotak seperti ini di sini, langsung diklik 2 kali bisa, ataupun bisa juga di sini ditarik ke bawah ya guys. Nah, seperti itu. Tapi kan lama gitu ya. Ini kan datanya masih sedikit seperti itu ya. Nah, masih sedikit, apalagi kalau banyak ya nggak mungkin dong kita tarik ke bawah gitu. Jadi caranya itu yaitu kita klik aja di kotak sudut sini. Sini langsung klik 2 kali aja. Nah, langsung berurut ya guys. Nah, cara yang kedua ialah, nah, tadi kita udah buat yang langsung seperti ini gitu ya. Nah, caranya di sini adalah kita klik di sini sama dengan, baru kita klik ini plus 1 gitu ya. Nah, lalu kita enter. Setelah itu langsung kita klik 2 kali. Nah, jadi dia langsung berurut ya guys. Nah, misalnya pun kita buat di sini angka 1 gitu ya. Nah, maka dia otomatis ke bawah dia berurut gitu. Tapi kalau kita lakukan dengan cara yang tadi, dengan cara blok, itu dia tidak berurutan gitu guys. Oke. Nah, itu dia untuk cara penomoran ya guys. Kita beralih ke Kaunta. Nah, misalnya nilai siswa kita itu kan beribu gitu ya. Terus kadang kan kita bingung ya, apalagi kalau misalnya siswanya belum ujian gitu kan. Belum ujian dan nilainya masih kosong gitu seperti ini. Bisa dilihat di sini ya guys. Nah, kalau ini kan datanya masih sedikit seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya ratusan, ribuan, bahkan jutaan gitu ya guys. Nah, apalagi siswa atau mahasiswa seperti itu ya. Nah, nggak mungkin dong ya kita hitung satu persatu siapa yang belum, siapa yang ini, berapa yang sudah, berapa yang belum gitu ya. Nah, caranya cukup gampang ya guys. Langsung kita klik di sini. Kita buat sama dengan, kita ketik Kaunta. Nah, langsung muncul di sini ya guys nih. Kaunta. Nah, kita sorot dari sini. Kita sorot sampai ke sini. Baru kita tutup kurung, enter. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya guys. Nah, ini adalah jumlah data yang sudah terisi gitu. Ini bisa langsung kita sorot sampai ke sini ya. Serat. Nah, jumlahnya 7 ya. Coba kita tambah di sini ya guys. 65. Nah, jadi dia berubah ya. Berubah, jadi kita langsung tahu gitu guys. Kita langsung tahu berapa siswa kita yang belum ada nilai gitu. Ya guys. Nah, kita beralih ke rumus yang selanjutnya. Nah, di sini kita penjumlahan gitu ya. Nah, di sini kan nih daftar nilai misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih berapa sih jumlah ini semuanya gitu ya. Berapa jumlah keseluruhannya gitu. Gak mungkin kan kita ngitung pakai kalkulator gitu ya. Ya, hari gini pakai kalkulator, hello gitu ya guys. Nah, di sini kita bisa lakukan 2 cara ya guys. Nah, cara manualnya itu seperti ini. Kita ketik sama dengan, baru zoom. Ini langsung muncul ya guys. Zoom. Kita sorot dari sini sampai yang terakhir, tutup kurung, di enter. Nah, dia 960. Bisa teman-teman coba hitung manual ya guys. Nah, cara yang kedua itu tidak usah pakai ketik-ketik gitu ya guys. Langsung aja dari sini. Tuh, langsung dari sini, langsung kita sorot dari sini. Sama aja kan guys. Nah, setelah seperti ini bisa aja langsung kita sorot.
Nah, jadi kerjaan kita itu lebih gampang gitu ya guys. Oke, nah sekarang kita beralih ke sini, average ataupun sering disebut itu rata-rata gitu ya guys. Nah, nilai rata-rata dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika itu kita cari berapa rata-ratanya gitu. Nah, kita lakukan dengan dua cara tadi juga ya guys. Yang pertama itu ketik sama dengan, baru average, baru disorot sampai mana kita maunya, baru kita tutup kurung. Nah, rata-ratanya 90. Oke. Nah, cara yang kedua, yang tadi guys, jadi nggak perlu kita ketik ya. Kadang kan kita malas ngetik gitu ya. Maunya serba instan aja gitu ya guys. Nah, tuh seperti itu guys. Nih, nah ini kan belakang komanya terlalu banyak gitu ya. Terlalu banyak. Nah, sekarang kita sorot aja. Sorot aja. Nah, kita langsung kurangin di sini guys. Kita buat dua aja ya guys. Nah, oke, ini kita langsung klik dua kali aja guys. Nah, untuk nilai tertinggi gitu ya, untuk nilai tertinggi dari 3 mata pelajaran ini dan juga nilai terendahnya gitu ya guys. Nah, di sini langsung aja kita ketik guys, max ya, max, baru kita sorot ketiga mata pelajarannya, baru kita enter. Nah, jadi nilai tertinggi dari sini 95. Nah, sesuai ya guys. Nah, terus kalau yang untuk nilai terendahnya, kita ketik min. Kita ketik min, baru kita sorot. Nah, jadi setelah seperti ini langsung kita klik dua kali. Nah, selesai ya guys. Nah, seperti itu caranya ya guys. Oke. Nah, sekarang kita belajar dengan rumus countif. Nah, di sini kan ada nih jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih, kita pengen tahu berapa sih jumlah laki-laki gitu ya, berapa sih jumlah perempuan gitu. Oke guys, nah caranya yaitu di sini kita ketik sama dengan, baru ketik countif. Ini baru sorot. Nah, seperti itu ya. Titik koma. Kita maunya perempuan atau laki-laki gitu. Kita buat aja laki-laki ya guys. Laki-laki. Laki-laki itu kan ininya L gitu ya. Oke, L. Masuk kurung. Yes. Oke, nah coba kita hitung manual ya guys. Bener nggak laki-laki di sini 4 gitu ya? 1, 2, 3, 4. Yes, benar. Nah, ini langsung kita sort ke bawah. Nah, ini langsung kita ubah menjadi, karena tadi perempuan itu kodenya P, jadi kita buat P. Nah, jadi jumlah laki-laki 4 orang, jumlah perempuan 7 orang gitu ya. Nah, kebayangkan guys kalau misalnya jumlahnya ribuan, wow gitu ya. Mata juga agak juling tuh ngelirik satu-satu ya guys. Bisa-bisa di tengah perjalanan hitung bisa lupa lagi, ulang lagi deh dari awal gitu. Oke, nah itu caranya ya guys. Nah, sekarang kita beralih ke perintah if. Oke guys. Nah, ini yang sering sekali digunakan gitu ya, apalagi di sekolahan gitu ya guys ya. Nah, di sini hasilnya bisa kita lihat siswa tersebut apakah dia lulus atau tidak lulus gitu. Nah, caranya langsung aja kita ketik ya guys. Sama dengan if. Nah, ini langsung muncul ya guys. Perintahnya di sini if. Nah, di sini kita lihat kolom nilai rata-rata itu di kolom berapa gitu ya. Nah, di sini kita lihat G dan misalnya kita buat yang pertama aja ya guys. Nah, misalnya si Abdullah. Nah, setelah kita arahkan kursornya ke nilai rata-rata yang dituju,
Setelah itu kita buat ketentuannya di sini ya. Misalnya ketentuannya lebih kecil dari 80 itu tidak lulus gitu ya guys. Kalau di atas dari 80 itu lulus gitu. Bisa juga teman-teman sesuaikan dengan ketentuan dari sekolah teman-teman masing-masing seperti itu. Misalnya di bawah 70 atau 60 terserah ya guys. Nah, di sini langsung kita buat. Ini sebagai contoh ya guys, lebih kecil dari 80. Oke, langsung titik koma, tanda kutip 2, tidak lulus. Langsung kita enter. Nah, jadi di sini si Abdullah dinyatakan lulus gitu ya, karena nilai rata-ratanya lebih besar dari 80. Oke, nah langsung kita sorot aja guys. Tuh, nah jadi langsung kelihatan di sini ya berapa orang yang lulus, berapa orang yang tidak lulus gitu. Oke guys, nah kita lanjut ke perintah selanjutnya guys. Nah, kita belajar di sini yaitu VLOOKUP. Oke, VLOOKUP ini gunanya adalah untuk memanggil sebuah data gitu ya guys. Nah, ini untuk manggil datanya, kita maunya nomor berapa gitu ya. Nah, tadi kan kita udah punya database, misalnya kita mau cari misalnya data Abdullah gitu ya. Abdullah, jenis kelaminnya apa? Terus nilai bahasa Inggrisnya berapa, nilai bahasa Indonesianya berapa, nilai matematikanya berapa, nilai rata-ratanya berapa gitu ya. Nah, untuk memanggil data tersebut, jadi ini ya guys. Nih nanti di sini kita tentukan, misalnya di sini 7 atau apaan gitu kan. Otomatis nanti setelah kita panggil ke sini dia muncul di sini data-datanya. Gitu ya guys. Nah, caranya langsung saja kita ketik ya. Kita ketik sama dengan VLOOKUP. Oke. Nah, kita panggil di sini nomor yang akan kita panggil gitu. Nah, kita langsung arahkan kursor ke sini. Oke. Setelah itu, langsung kita klik database kita gitu ya. Kita sorot semua database kita, mulai dari nomornya sampai terakhir ya guys. Nih, langsung kita sorot. Oke, langsung kita sorot seperti ini. Setelah itu, titik koma. Nah, kita lihat nih, namanya kolom nomor berapa seperti itu. Nah, di sini kan kita namanya kolom nomor 2 ya. Nih, langsung kita buat 2, baru tutup kurung, enter. Nah, namanya Farhana ya guys. Coba kita lihat nomor 7. Nah, dia bener ya guys. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, di sini kalau kita langsung sorot seperti ini ke bawah, dia nggak mau gitu ya guys. Nah, tuh lihat. Nah, dia nggak bakal mau gitu. Nah, bagaimana caranya supaya dia ngikut gitu ya? Nah, caranya ini kita kunci ya guys. Nah, ini dari H3 sampai G15 kita kunci. Caranya, silahkan ketik tanda dolar seperti ini ya guys. Di sini masih Farhana gitu ya. Nah, di sini ya guys. Nah, di sini kan yang diminta itu kan jenis kelamin gitu ya. Nah, jenis kelamin di kolom nomor berapa seperti itu. Nah, kita lihat di sini jenis kelamin itu ada di kolom ketiga. Jadi di sini kita buat nomor 3. Oke. Nah, bahasa Indonesia kolom nomor berapa gitu. Kolom nomor 4 gitu ya guys. Nah, kita buat selanjutnya ya, bahasa Inggris, matematika, dan juga nilai rata-rata. Nah, di sini karena belum ada nilai rata-ratanya, langsung aja kita buat ya guys.
begitu caranya ya guys ya. Nah, misalnya kita di sini panggil nomor 1 gitu ya. Nah, jadi semua di sini datanya akan berubah menjadi data Abdullah seperti itu. Tuh, lihat ya. Nah, kita panggil misalnya nomor 4. Tuh, maka di sini karena di sini nomor 4 adalah Kirana, maka di sini semuanya akan berubah menjadi data Kirana. Oke, guys. Nah, seperti itu caranya. Setelah tadi kita bahas mengenai VLOOKUP, nah sekarang kita beralih ke HLOOKUP gitu ya. Nah, perlu teman-teman ingat, itu VLOOKUP dengan HLOOKUP itu sungguh sangat berbeda gitu ya guys. Nah, di sini kita ada data pendukungnya juga ya guys. Nah, di sini sudah ada data golongan, nama, jenis kelamin, gaji pokok, gaji tunjangan, gaji transportasi, dan pajak. Nah, di potongan pajak ini gitu ya, ini ya sudah data pendamping kita sudah ada di sini ya guys. Nah, kalau misalnya dia golongannya A1 gitu ya, potongannya itu 2% gitu ya dari gaji pokok. Nah, kalau dia golongannya 1B, maka potongan pajaknya 3%. Kalau misalnya dia golongan 1C, maka potongan pajaknya 4% gitu. Nah, bagaimana cara menggunakan HLOOKUP ini gitu ya? Nah, kita langsung aja ya guys. Kita ketik sama dengan, baru kita ketik HLOOKUP gitu ya. Nah, kita arahkan kursor ke golongan gitu ya. Titik koma, dan kita arahkan semuanya, kita sorot data kita yang ini gitu ya. Kita sorot. Nah, setelah seperti ini, titik 2 ataupun titik koma, kita klik yang namanya ini ya guys, data kedua. Data kedua gitu ya. Nah, setelah seperti ini, kita klik data yang kedua, yang di sini maksudnya guys. Yang di sini kita ketik 2, baru tutup kurung. Setelah itu kita kali dengan gaji pokok. Oke? Nah, kita kalikan dengan gaji pokok, setelah itu kita enter. Nah, seperti ini ya guys. Nah, potongan pajaknya adalah 30.000. Oke. Nah, kalau kita langsung sorot sampai ke bawah, dia tidak mau gitu. Nah, maka di sini kita lakukan dengan cara yang tadi ya guys. Kita kunci dulu, oke. Nah, setelah seperti ini kita enter. Untuk Kirana 40.000 dan seterusnya. Oke guys, ini untuk potongan pajaknya. Oke guys, nah kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke. Nah, seperti ini guys. Nah, di sini cara mengubah huruf besar menjadi huruf kecil semuanya gitu ya. Langsung kita ketik sama dengan lower. Ini langsung muncul ya guys. Nah, arahkan kursor kita ke sel yang akan kita rubah seperti itu. Nah, caranya seperti ini, langsung kita tutup kurung, habis itu enter. Nah, jadi langsung berubah ya guys. Cara mengubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Setelah itu, di sini kita akan merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua gitu. Caranya ketik sama dengan upper, arahkan kursornya ke sel yang akan kita rubah, tutup kurung, enter. Nah, jadi berubah semua ya guys. Cara mengubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Oke. Nah, setelah itu kita beralih ke rumus yang terakhir gitu. Nah, ini cara mengubah awalan kata menjadi huruf besar dan sisanya menjadi huruf kecil semuanya. Nah, caranya ketik sama dengan proper, arahkan kursornya, tutup kurung, enter. Nah, jadi di sini awalannya sudah huruf besar semua ya guys.
Tuh, bisa dilihat sendiri ya guys. Nah, begitulah caranya ya guys, dasar rumus Excel untuk admin kantor gitu. Nah, ini yang sering sekali digunakan di admin-admin kantor seperti itu. Nah, demikian dulu tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you guys.